Kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak. Di departemen, di kementerian ini juga gila ini, Pak. Jadi kalau dibawa-bawaannya kena terus ternyata aman, puncaknya mesti dicari mestinya. Tidak ada istilah ikan busuk kecuali kepalanya. Nah, itu. Ambil kepalanya dulu. Jangan dibawa-bawa. Jangan-jangan juga di kepalanya ada kepalanya lagi. Karena ini uang besar. Yang jelas, Pak, sesuai dengan apa yang tadi Bapak-bapak dan ibu-ibu sampaikan bahwa kami tidak berhenti sampai di sini. Memang kami belum mengungkap atau merilis karena memang belum selesai, Pak. Jadi tentunya kalau kami sudah bisa menuntaskan terkait dengan jaringan yang terlibat di dalam judi online, tadi saya sudah sampaikan bahwa kami tidak akan ragu-ragu, Pak, untuk memberantas sampai dari akar sampai paling atas. Bahwa bahkan saya, Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak. Barang lagi langgeng-langgengnya, lagi adem-ademnya, lagi enak-enaknya, bocor, gubrak. Begitu bocor, wih, tiap hari kedengaran. Jadi tolong Bapak-bapak Kapolri juga buka matanya lebih dalam. Ya, jangan ketutup dengan hal-hal yang kita atau belakang nggak tahu, jangan juga gitu. Mengharapkan Polri dapat memproses siapapun yang terlibat, sampaikan hasilnya kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas Polri. Kalau dalam judi online itu ada loh petugas yang tutup mata gitu. Dalam judi online ada loh petugas yang menjadi backing. Dalam judi online ada juga yang menjadi pelaku. Apakah Pak Kapolri siap membersihkan institusi kepolisian dari oknum-oknum yang membackingi judi online ini? Dan saya sudah perintahkan ke internal, ke Kadifropam, ke para Kapolda untuk melakukan pengecekan setiap hari, sehingga paling tidak dari anggota kita juga kemudian yang terlibat sebagai pemain judi online ini berhenti. Berikan pembinaan-pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Kemudian yang terlibat jangan ragu-ragu untuk diproses. Saya kira itu. Judi online tidak mungkin tumbuh berkembang kalau tidak ada yang membackingi. Bagaimana kemudian langkah-langkah Pak Kapolri dalam menuntaskan ini, ya, yang oleh Bapak Presiden menyampaikan bahwa ini adalah musuh negara. Karena seperti yang kita tahu bersama dalam asas universal hukum kita, ya, keselamatan, kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Tidak semua laporan yang dilaporkan di polisi itu harus di sidang pengadilankan. Masyarakat laporan itu ingin diselesaikan. Nah, pakai cara-cara yang memang diperkenakan hukum untuk menyelesaikan itu. Tidak harus lewat kepastian hukum yang di sidang pengadilan itu. Ini yang harapan banyak masyarakat. Yang pertama masalah pemberantasan judi online, yang kedua masalah pemberantasan narkoba, kemudian yang ketiga juga terkait dengan masalah mafia tanah dan hal-hal yang terkait dengan mengoptimalkan restoratif justice. Ke Kamboja sana, come on, mari kita berpikir yang cerdas. Jangan hanya dilihat, oh negara sana utang banyak. Ya betul, Amerika itu utangnya banyak. Tapi industri mereka tidak terbeban untuk membayar itu. Lah kita sekarang terbeban membayar itu. Sama seperti sebuah rumah tangga.
Kalau hanya sibuk berutang, semuanya utang, semua cicilan, mati-matian lah hidupnya hanya bayar utang. Ketika tidak mampu lagi disita, jatuh miskin, melarat. Kita kan tidak mau seperti itu. Gitu loh. Oke, Nurpaun, silakan lanjut. Oke bang, kalau menurut abang gitu kan, inilah masalah pembangunan gitu. Yang tadi abang bahas sekilas. Yang tentang saya bahas pembangunan itu jalan. adalah konsep berpikirnya. Saya memberikan contoh Konsep soal berpikir. pembangunan, dari konsep berpikirnya. Lanjut. Oke abang, oke. Oke. Mungkin Gitu ya? aku cuma itu aja dulu bang sebagai Oke, pemantiknya baik. bang. Nanti nimbrung lagi bang. Oke. Mau lihat ya bang, mau lihat ya. Sebentar sebelum saya ke Bung Adrian, saya ke komentar-komentar dulu. Johnny jual peliharaan Jokowi nggak laku. Tolos nakebit ada Bank Indonesia Industri TKI. Nah inilah kelemahan kita kan, kita jadi mengekspor tenaga kerja, dan itu tenaga kerja yang seharusnya tidak layak disebut sebagai lapangan kerja. Saya orang yang tidak pernah bersetuju asisten rumah tangga, mohon maaf ya, pembantu itu disebut lapangan kerja. Mereka jadi pembantu karena ketidakadaan lapangan pekerjaan, karena keterbatasan pendidikan. Dan ini kan kegagalan negara, kegagalan pemerintah mencerdaskan mereka. Kalau mereka itu sekolah, kalau mereka itu ada lapangan kerja, nggak mungkin mau jadi pembantu rumah tangga. Dan kita sekarang seperti itu situasinya. Tapi ya demi menyambung hidup, mau tidak mau itu harus kita terima. Profesor Jalanan, penguasanya kan, ya jangan bilang partainya, bilang Jokowi. Lu berani nggak ngomong Jokowi yang bodoh? Kalau saya bilang Jokowi yang bodoh mengurus Indonesia 10 tahun, bukan PD Perjuangan. Pembangunan itu ada di tangan pemerintah, bukan di tangan partai. Korban zaman, silakan berutang tapi jangan membebani rakyat. Ya itulah negara kita kan sekarang begitu. Akhirnya rakyat yang terbeban. Pajak motor, pajak ini naik, rakyat menjerit. Tapi begitu bicara utang di Jokowi, kalian teriak juga, nggak apa-apa bela Jokowi. Jadi kita ini nggak konsisten sebagai manusia. Makanya kita susah maju. Oke Bung Adrian silakan. Nanti komen-komentar yang nggak bisa saya baca semua ya, karena terlalu banyak. Ya tapi tetap saya pantau, kalau ada yang harus saya jawab nanti. Silakan Bung Adrian. Terima kasih Bang Silakan. Ferdinand. Ya. Jadi ini tadi saya dengar Bang Ferdinand ini berapi-api ngomong soal negara berutang. Saya cuma ingin mengatakan bahwa bukankah kebijakan utang ini Selamat malam Bang. sudah dimulai sejak Presiden Jokowi? Nanti saya panggil satu-satu ya, gantian. Oke lanjut Bung Adrian. Jadi bukankah kebijakan utang ini sudah dimulai sejak pemerintahan Pak Jokowi? Dan seluruh negeri tahu bahwa Pak Jokowi ini siapa yang mendukung beliau jadi presiden. Ya. Kebijakan-kebijakan pemerintah itu dibawa Presiden Jokowi. Saya pikir PDIP tidak boleh lepas tangan di situ. Salah satu kenapa saya katakan PDIP tidak bisa lepas tangan di situ? Kebijakan-kebijakan presiden pemerintah juga, dalam hal ini Pak Jokowi waktu itu kan didukung oleh kader-kader PDIP di DPR. Ya jangan cuma PDIP, semua partai mendukung Jokowi kok. Emang ada yang mendukung Jokowi? Salah mereka semua. Ya, saya sepakat. Cuma yang agak aneh saja Bang, Pak Ferdinand dan kawan-kawan, ya kawan-kawan dari PDIP, yang agak aneh saja karena kenapa baru sekarang berkuar-kuar, ya kan? Tidak ada baru sekarang berkuar-kuar. Jangan berkuar-kuar. Kalau saya dari dulu berkuar-kuar. Tunggu dulu Bang. Ya kalau ngomong jangan tendensius, ngomong objektif. Di ini nggak boleh yang tendensius. Ini fakta Bang. Saya hanya ingin cerita apa yang saya lihat. Jangan-jangan hanya karena berpisah jalan. Salah. Jangan-jangan hanya karena berpisah jalan saja, makanya itu kan belakangan semua aja. PDIP ini getor menyerang Pak Jokowi. Itu kan asumsimu aja, makanya banyak baca, lihat ke belakang. Kita melihat ini orang-orang kader PDIP kok sangat getol menyerang Pak Jokowi. Lihat ke belakang. Kebijakan pemerintahan Jokowi. Sudahlah, kalau Abang tidak mau mengakui itu, saya cuma ingin tanggapan dari Abang soal pemerintahan Pak Prabowo sekarang. Saya mau menjelaskan kamu berpolitik, makanya kamu baca ke belakang, lihat berapa banyak kebijakan rencana Jokowi berhutang yang tidak disetujui oleh PD Perjuangan.
Gitu loh. Enggak, begini, kalau Bang Ferdinand tidak mengakui itu, saya cuma ingin bertanya Bang, bagaimana tanggapan Abang soal pemerintahan Prabowo yang berjalan sekarang ini? Oh, saya udah bilang Pak. Cuma itu kan, Saya udah begini, bilang, kan, setahu saya juga, Hah? setahu saya juga, Bang Ferdinand juga, dulu ini kan Bang Ferdinand juga sebelum menyeberang ke PDIP ini kan menyanjung-nyanjung Pak Prabowo kan? Saya Jadi- menyanjung orang, tapi kalau sudah menjadi pejabat publik dan dia tidak becus, saya pasti serang. Bagi saya pemerintahan Prabowo ini sudah sesat di jalan. Tidak jelas arah bangsa ini mau dikemanakan dan kritik-kritik saya banyak soal ini. Makanya kamu main-main ke channel YouTube saya. Di sana banyak sekali kritik saya terhadap pemerintah ini. Saya berteman dengan Prabowo, saya kenal. Saya berteman dengan Dasko, saya kenal. Saya dengan Hasim kenal. Tapi tidak ada urusan personal bagi saya kalau udah urusan bangsa. Kalau udah urusan bangsa saya akan berkatakan Anda bodoh kalau bodoh. Anda semangat, Anda bagus kalau bagus. Tidak semua kebijakan Prabowo yang saya kritik, ada juga yang saya dukung. Jadi begitu kalau saya. Iya, atas dasar apa Bang Ferdinand mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo yang berjalan 6 bulan ini sesat? Lo sesat lah. Karena- Coba, satu saya mau tanya. Soal kebijakan makan bergizi gratis, Anda tahu berapa ratus triliun anggaran yang habis untuk ini? Sudah Oke. bukan zaman Jadi- lagi makan gizi gratis sekarang, Pak. Coba, Itu ya, sudah tidak layak lagi. Coba lihat dulu. Kebijakan saya Itu tidak tahu gizi persis gratis nilainya itu Bang, di karena kita ini kampung-kampung rakyat sudah kecil tidak Bang. layak sudah. Saya hanya ingin Beda dengan menyampaikan ke dulu. Bang Ferdinand bahwa makan bergizi gratis itu sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Kenapa kemudian Rakyat Prabowo yang mana? menjalankan? Rakyat yang mana? Anak Lah. saya nggak butuh itu. Mungkin bagi kelompok Abang, orang-orang kaya seperti makanya Abang tidak saya bilang membutuhkan hal sesat itu. Nggak ada. supaya Kalau dengar. Abang tidak setuju soal kebijakan makan bergizi gratis Bukan ini, tidak maka jangan setuju, halangi orang eh. mendapatkan hak makan bergizi Dengar gratis saya dong. bicara, mulutmu nyotor terus Ya. saya bicara. Makan bergizi gratis itu saya sudah minta kepada Presiden Prabowo untuk dilakukan evaluasi karena hanya berlangsung sekarang berjalan hanya untuk 2% jumlah anak, makanya fokus kepada anak-anak di daerah miskin yang memang belum makan. Kalau di Jakarta ini gizi yang mereka makan tiap pagi jauh lebih bagus daripada gizi yang diberikan makan bergizi gratis. Jadi kita harus fokus kepada orang yang membutuhkan, bukan dibuat program seolah-olah semua anak Indonesia ini biarin aja dulu makan dia tidak bicara. bergizi. Gitu loh. Aja dulu nanti Artinya- bicara, nanti baru di Artinya kantor. Abang sepakat kan orang-orang atau rakyat Indonesia yang miskin ini diberi makan. Saya Karena itu di situ makanya juga kalau kemudian Abang mengatakan bahwa ini Di sini di sesat. kampung, di desa Itu ini tadi sudah saya tidak katakan Bang bahwa gizi gratis. justru kalau sesatnya, kemudian menurut Abang makan bergizi Sesatnya. gratis ini tidak dibutuhkan, maka jangan halangi atau jangan menghalangi hak orang lain untuk mendapatkan dengar saya. makan bergizi gratis ini. Dengar. Sesatnya Siapa? Sesatnya adalah anak yang tidak butuh makanan itu diberikan makan gratis, sementara ada banyak anak yang butuh tidak dapat. Paham kamu maksud saya? Bukan, itu kan soal persoalan teknis yang masih Kamu sedang berarti berjalan. kamu nggak mampu menjangkau pernyataan Kan saya. program pemerintahan juga baru berjalan 6 bulan kok. Lah, yang kita bicarakan Abang ini lah kan yang 6 bulan belum bukan Ya 5 betul, tahun. saya setuju dengan Pak Ferdinand. Di sini makan gizi gratis, tidak ada yang respon. Bahkan pengurus-pengurusnya saja gitu yang senang. Tidak ada berjalan di sini makan gizi. Baru satu sekolah di desaku ini di Ya, Sulawesi Tengah. makanya saya bilang supaya fokus ke anak-anak yang memang membutuhkan. Sebenarnya Karena ini begini. menjadi sesat diberikan kepada anak yang Ferdinand, saya bicara dulu dong, gantian. Oke, Gantian sekarang dong. kita naik dulu ke Gantian dong, gantian bicara. Saya dulu Sapril. bicara. Silakan Bung Sapril, teman-teman Saya bicara gantian ya. dulu. Nanti Saya naikkan bicara semua. dulu. Oke, gantian Bung Sapril, silakan Bung Sapril. Bung Sapril. Ayo dong, Bung, saya Bung. Sebentar dulu, sesuai urutan, nanti kalau loncat-loncat nggak ini, ya. Oke, Bung Sapril nggak menjawab, kita turunkan. Silakan ke Bung Anwar. Silakan Bung Anwar. Oke. Tadi siapa itu yang makan gratis itu apa namanya? Dibilang itu? Itu program paling. Lanjut. Kecil sekali suaranya. Kecil suaranya. Indonesia ini tidak butuh makan gratis. Betul. Terus lanjut.
Waduh, kecil sekali suaranya ya, jauh sekali. Oh, mak kecil bang. Udah, ayo, ini udah bagus. Udah bagus, ayo. Itu masalah sebetulnya tidak membutuhkan makan gratis, tapi butuhnya lapangan kerja. Lapangan kerja semua khusus orang Indonesia. Kalau misalkan ada lapangan kerja, nggak usah dikasih makan gratis. Hasil kerja keringat orang tuanya sendiri, pasti makan enak. Lebih dari itu. Gitu. Soalnya, kalau dikasih makan gratis itu tidak semua mendapatkan makan gratis seluruh Indonesia. Iya. Kalau misalkan dikasih lapangan kerja untuk rakyat Indonesia yang sangat memerlukan, coba. Mana janji-janji lapangan kerja yang sebanyak itu maunya? Padahal Indonesia ini banyak sekali potensi-potensial buat lapangan kerja. Tapi kenapa? Sepertinya dipersulit. Malah mengundang dari luar negeri, tenaga kerja dari luar negeri. Padahal orang Indonesia itu pada pintar-pintar semua, cerdas-cerdas semua. Coba perjuangkan hak-hak rakyat Indonesia yang sebenarnya. Itu seharusnya pemerintah itu berpikir ke sana, jangan sampai melancong ke luar negeri, cari kerjaan ke luar negeri. Padahal di Indonesia itu banyak sebetulnya.